Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aditya Hoid. Oke, di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku melawan jerawat. Ya, seperti kalian lihat, sekarang keadaan muka aku seperti ini. Oke, di sini aku mau cerita tentang pengalaman aku melawan jerawat. Sebelumnya, saya mohon maaf kalau misalnya video ini belum layak ditonton atau belum bagus gitu, soalnya aku pertama kali bikin video ini dan aku mau sharing, mau berbagi cerita tentang pengalaman yang selama ini aku rasain dan aku perjuangin. Jadi tonton terus sampai akhir video ini ya. Oke, awal mulanya aku jerawatan itu kelas 3 SMA dan sekarang aku udah kuliah semester 3. Bayangin tuh, udah berapa tahun aku melawan jerawat ini, guys. Dulunya aku tuh gak jerawatan, muka aku itu normal. Paling jerawatan cuma 1-2 gitu kalau pas lagi halangan. Dulu pas aku SMP itu aku masih inget aku makainya Fair and Lovely, Garnier, Pond's gitu doang. Nah, pas masuk ke SMA, aku lihat teman-teman aku, kenapa pada glowing semua mukanya, dan aku sebagai wanita mau dong, pengen dong mukanya glowing gitu. Terus aku nanya ke teman aku, kamu tuh pakai apa sih gitu, kok mukanya bisa so glowing itu, seputih itu gitu. Terus kata teman aku bilang kayak gini, aku pakai krim dari klinik kecantikan, kata teman aku gitu. Dan aku tertarik gitu, pengen ke situ. Pas pulang sekolah aku dianterin ke situ. Awalnya aku ragu, terus teman aku bilang kayak gini, nggak apa-apa kok, orang di situ ada dokternya, kamu bisa konsul juga, katanya gitu. Pas udah di klinik itu, aku disuruh konsultasi dulu sama dokternya, dan aku disaranin sama dokternya untuk laser, karena pas aku pertama ke klinik itu muka aku baru jerawatan, soalnya aku lagi halangan jadi muncul jerawat 2. Situ aku ingat banget di laser, dan beres di laser aku disuruh beli krim, dan aku langsung beli krim pagi, krim siang, sama kayak jelly gitu nih, cuma dia teksturnya bening, tapi dipakainya sebelum krim malam. Mungkin buat jerawatnya kali ya, aku juga nggak begitu tahu. Dan aku sempat nanyain ke dokternya, laser itu buat apa, fungsinya apa. Terus kata dokternya, ini buat ngempesin jerawat. Dan aku masih ingat di klinik itu aku habis sekitar 500 ribuan. Dan yang sampai sekarang masih aku pikirin, kenapa dulu aku nggak dianjurin buat beli facial wash. Padahal facial wash kan sangat penting banget buat muka gitu. Nah, di situ aku nggak disaranin buat beli facial wash, dan aku juga nggak, soalnya aku dulu buta skincare gitu, nggak tahu skincarean kayak gitu. Saking butanya akan perskincarean, jadinya ya udah gitu, selama pemakaian di klinik itu aku sama sekali nggak pakai facial wash. Jadi aku kalau cuci muka udah pakai sabun mandi aja gitu buat cuci muka. Nah, setelah aku habis 2 paket dari klinik itu, aku konsul lagi ke dokternya, dan aku minta krim siangnya itu mau yang rada wow gitu, biar cepet gitu glowingnya. Nah, sama dokternya krim siang aku itu diganti, dan dokternya juga nggak nyaranin aku buat beli facial wash pas konsultasi kedua itu. Nah, pas krim siang aku udah diganti itu, belum lama pemakaian, aku udah glowing dan udah ngerasain perubahannya gitu. Wajah aku jadi putih, sampai temen aku nanya, kamu kok sekarang glowing, pakai apa kamu sekarang gitu.
Terus aku bilang lah, oh aku ke klinik ini. Nah, aku pakai krim itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Jadi kurang lebih pemakaiannya 3 tahun lah gitu. Terus awal-awalnya aku lepas dari krim dokter itu karena muncul iritasi di sini dan di sini. Tadinya cuma aku biarin gitu. Aku konsultasi dulu ke dokternya. Dok, ini kenapa? Kata dokternya, oh biasa, itu mah cuma iritasi biasa. Dan aku disaranin ngelanjutin lagi gitu. Oh iya, aku nurut dong sama dokternya. Udah dilanjutin terus. Tapi lama kelamaan iritasi di sini semakin banyak dan semakin merah. Aku takut dong gitu. Ya udah, saking bodohnya aku, saking nggak taunya aku akan perskincarean, langsung aku lepasin semua, langsung aku nggak make sama sekali produk itu. Jadi diberhentiin total. Mungkin di sini juga kesalahan aku sendiri gitu. Kenapa ngelepasnya itu nggak step by step gitu? Kenapa langsung diberhentiin dek gitu? Jadi nggak ada tahapnya. Nah, setelah datangnya iritasi itu muncul lagi beruntusan di jidat dan aku makin panik dong. Aduh, gimana ini gitu. Terus aku pernah pakai satu paket Latulip. Nah, itu katanya buat ngilangin jerawat, bagus. Bukannya sembuh, malah makin parah dan aku makin aduh, gimana ini. Di situ aku stres, down, nggak tahu lagi mau gimana, bener-bener down banget. Dan saat itu aku harus daftar PTN, dimana itu tesnya tertulis karena aku ngambil jalur mandiri. Dan pas tes itu aku selalu pakai masker aku copot cuma pas di ruangan ujian. Dan aku pas ujian bukannya mikirin soalnya, bukan, tapi malah mikirin jerawat aku gitu. Aku malu, aku insecure gitu. Dan alhasil aku nggak diterima di PTN yang aku daftarin itu. Dan makin down, makin stres, sakit hati. Dan di situ aku udah bener-bener putus asa, hilang semangat. Aku nggak kerja, nggak kuliah, jadi kayak udah bener-bener putus asa banget. Aku harus ngapain? Aku masih inget dan masih membekas sampai sekarang gitu. Orang-orang kalau ketemu aku kayak, ih kok kamu sekarang jerawatan, ih kok muka kamu kayak gitu, ih jerawatnya banyak banget, ih jijik, ih buruk rupa. Sampai sekarang masih keinget dalam pikiran aku kata-kata itu. Dan aku cuma balas kata-kata mereka dengan senyuman, sabar, dan aku yakin aku bisa ngelewatin ini. Terus ada saudara aku yang tinggal di Sukabumi, dia ngajakin aku ke Sukabumi buat ngelanjutin kuliah. Kata saudara aku itu, sayang kalau nggak dilanjutin sekolahnya, ayo kuliah, katanya gitu. Dan di situ aku mikir, ya Allah, emang bener, aku pengen banget kuliah, aku pengen banget ngebanggain keluarga aku gitu. Dan akhirnya aku ikut saudara aku ke Sukabumi, dan aku harus keluar dari zona nyaman ini. Aku harus keluar, aku harus bisa gitu. Kalau aku nurutin gengsi nggak akan ada habisnya. Dan aku harus percaya diri, ada yang lebih dari aku gitu. Dan aku harus bersyukur, harus mulai bersyukur dari sekarang. Aku berusaha membuka diri, cuek dengan omongan orang, dan selalu bersyukur, selalu mencintai diri sendiri. Buat kalian yang ngerasain sama seperti aku, buat pejuang jerawat, tetap semangat, tetap berdoa bahwa semua itu bakal ada jalannya. Dan pesan aku buat kalian semua, tetap cintai diri sendiri apapun itu keadaannya. Jangan dengerin omongan orang lain yang bikin kalian down. Nah, itulah cerita pengalaman aku yang selama ini aku jalanin, dan
Sampai detik ini aku masih berjuang melawan jerawat. Semoga cerita aku ini dapat memotivasi kalian dan bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video aku ini. Dan buat kalian semua yang mau cerita, mau curhat sama aku, silahkan sok mangga, bisa DM dan bisa kalian komentar. I love you kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.